Kita ketemu lagi adik-adik hari ini pada ibadah kita untuk yang kesekian kalinya. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Janganlah kita kendor dalam memberitakan berita kebenaran Tuhan. Adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 31. Baiklah, kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan rahmat, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diri
Adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama. Kita membacanya bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, silakan juga membuka Mazmurnya di Mazmur 136 ayat yang pertama. Dengan perikopnya, kita baca sama-sama adik-adik yang ada di sini. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, kita buka pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-28. Mari kita membacanya bergantian. Kakak dulu yang membaca, nanti untuk ayat selanjutnya adik-adik bersama-sama membacanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah boleh juga bersama-sama membacanya. Perikopnya apa adik-adik? Pembicaraan dengan orang yang dunia. Ya, kita baca ya. Kakak duluan. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa karena tidak tertanda suatu kesalahan pun pada orangku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku mendekat dan berbicara denganmu, sebab itu karena masyarakat Israel diikat dengan denganmu. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau.
Tetapi kami ingin mendengar dari Engkau, bagaimana pikiranmu, sebab tentang masalah ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan orang-orangnya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada kota ini dan katakanlah, kami dengan yang kami akan melihat dan melihat namun tidak benar-benar. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini mereka kepada bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kita membacanya bersama-sama ya adik-adik ya. Ayat yang ke-29. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah baca firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan firman pada pagi hari ini yang terambil dari Roma, Kisah Para Rasul. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari. Terpujilah Bapa yang Maha Baik, yang Maha Kasih kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bersyukur dengan penyertaan-Mu sepanjang hari hingga hari ini kami datang kepadamu, sudah membaca firman-Mu, kami ingin merenungkannya. Berkati kami, telinga-telinga kami yang mendengar, hati dan pikiran kami. Begitu juga saudara-saudara kami, kakak-kakak layan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, bersabdalah Bapa kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 28. Nah, kita di sini diingatkan juga oleh para Rasul Paulus mengajarkan firman-Nya kepada orang-orang di Roma. Tapi di situ juga mendapatkan hambatan-hambatan yang tidak enak, perilaku-perilaku yang tidak baik. Rasul Paulus ini menyampaikan firman Tuhan ini dengan sukacita, dengan bahagia, tidak kurang suatu pun. Tapi dalam perjalanan itu dia mau menuju Roma, menyampaikan firman, hambatannya luar biasa, yang ada yang tidak boleh lah. Dia memberitakan keselamatan, memberitakan kebaikan supaya kita nih jadi anak-anak Tuhan itu selamat. Kita bersyukur, kita mendengar firman Tuhan seperti adik-adik sekarang ini di pagi ini. Begitu juga ada yang di rumah ya. Jangan lupa baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 28. Nah, jadi di situ kita bisa belajar. Terus orang bukan Yahudi juga diberitakan keselamatan. Ada yang suka, ada yang tidak mendengarkan firman Tuhan, ada yang suka main-main. Nah, adik-adik kalau di sini mendengarkan dengan jelas ya, senang ya mendengarkan firman Tuhan ya, baca firman Tuhan ya adik-adik ya. Begitu juga ada yang di rumah, yang di rumah juga mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, kayak baca kitab suci, doa tiap hari, kayak gitu. Jadi kita ada ketenangan dalam hati, dalam perilaku kita, enak berteman sama siapa saja. Di Rasul Paulus, para Rasul Paulus ini mengisahkan atau memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan.
melalui hidup sehari-hari, kehidupan kita adik-adik sehari-hari, ada yang enak, ada yang enggak ya. Ada mau nggak kayak nggak enak gitu, nggak mau kan? Nah sekarang kalau kita minta supaya Tuhan menyelamatkan, siapa yang menyelamatkan kita? Yo, adik-adik siapa? Yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus ya. Kita sekarang kan diselamatkan, kita diterima. Yang penting kita rajin baca firman. Tuhan menyelamatkan kita, kasihnya luar biasa untuk kita. Kita diberkati. Adik-adik sekarang sekolahnya online kan? Online. Ada waktunya main-main nggak? Enggak kan? Harus belajar benar-benar kan? Mau dapat nilai bagus kan? Nah makanya itu. Begitu juga kita mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan yang baik di telinga kita, terus masuk dalam hati kita, terus perbuatan kita, perkataan kita ya. Nah itu Tuhan senang kayak gitu. Pasti dia melihat. Adik-adik semua. Begitu juga ada di rumah ya adik-adik ya. Kita rajin baca firman bahwa Tuhan itu sudah rela di kayu salib, terus jadi manusia. Di pihak lain dia jadi manusia sama kayak kita juga, bisa nangis, bisa sedih. Tapi di sisi lain keilahiannya dia, ketuhanannya dia diberkati, dituntun sama Bapa supaya dia bisa melakukan yang tidak baik jadi baik, mengingatkan orang supaya baik. Nah itu Tuhan mengajarkan kita. Begitu juga adik-adik, kalau mamanya minta tolong cepat kerjakan. Iya mah, saya bantu, mama tadi panggil, bantu mau tolong apa mah. Nah itu contohnya, Tuhan sudah senang gitu. Oh anaknya nih dengar, dikasih tahu, mau melakukan ya sama-sama dengan orang tuanya, bantu. Nah itu Tuhan sudah senang dia, kalau sikap adik-adik baik, hormat sama orang tua. Nah pasti yang kita harapkan kan Tuhan Yesus yang menyertai kita supaya kita sehat, kita pintar, cerdas, pandai. Nah kalau kita sakit kan nggak enak, bisa tidak bergaul sama teman. Nah, di rumah aja atau di rumah sakit, mau nggak di rumah sakit? Nggak mau kan? Kita maunya sakit sehat kan? Nah, saya kakak aja lah yang juga mau. Makanya hari ini kita baca firman Tuhan di kisah para Rasul 28 ini mengajarkan supaya kita selalu ada keselamatan. Kita menyampaikan berita selamat. Kita percaya sama Tuhan, berarti kita menyampaikan berita keselamatan. Kita bisa selamat dengan baik, dengan sukacita. Nah, keselamatan ini untuk orang percaya selalu ada. Yang penting kita percaya adik-adik. Ya. Jadi kalau kita mau belajar online, kita berdoa dulu. Nanti orang tua bimbing juga. Ada yang tanya, sudah belajar adik? Udah berdoa belum dek? Oh, belum mah, berdoa dulu untuk kita sendiri. Kita sendiri yang berdoa sama Tuhan tuh berdoa, Tuhan, aku hari ini mau belajar. Nah, jadi kita belajar dari situ. Jadi kita tenang juga, bisa nanti bapaknya tanya jawab sama online guru-guru di sekolah. Nah, tapi kita kan nggak bisa bertemu langsung seperti sekarang ini. Ini udah beberapa orang belajar memuji Tuhan, melayani Tuhan. Bukan kakak-kakak layanannya bisa melayani, adik-adik juga bisa melayani. Ayo adik-adik kita nyanyi ya teman-teman, kita puji Tuhan. Nah itu udah melayani Tuhan dengan sukacita melayani. Tidak boleh sembarangan sama Tuhan. Kita hormat. Tuhan sudah sayang lebih dulu daripada kita, dari dulu kita udah disayang. Hingga saat ini ada sudah ada yang kelas 6, 5, 4, ada yang baru masuk kelas 1 adiknya. Nah di situ adiknya udah mulai belajar juga, belajar firman Tuhan. Nah waktu di zaman di Roma, orang-orang Yahudi juga cuma mendengarkan aja tapi nggak melakukan. Kadang-kadang lewat aja dibilangin sama Rasul Paulus itu. Diterangkan, dijelaskan, lewat aja. Yang bukan Yahudi, orang Israel yang non Yahudi juga ada disampaikan. Ada yang bisa mendengarkan, ada yang tidak, cuma lewat aja. Nah di sini tadi kita membaca di ayat 28 ini yang bukan menerima keselamatan itu, kita tahu dari Tuhan semua. Orang Yahudi dulu itu dia nggak mau, sebagian mendengar, sebagian enggak. Nah kita jangan mau kayak gitu adik-adik. Kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita puji-pujian untuk Tuhan. Walaupun harinya kayak gini, tapi kita bersyukur masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk Tuhan. Nah itulah adik-adik, kita semangat memberitakan keselamatan
Tuhan untuk teman-teman lain, untuk sahabat-sahabat kita. Jadi kita semangat. Jangan loyo, walaupun sekarang ada yang virus-virus itu, kita berdoa terus supaya kita sehat. Kita menyampaikan keselamatan. Kalau bersama Tuhan Yesus pasti kita selamat. Nah, itulah adik-adik di rumah, jangan lupa baca lagi di rumah ya adik-adik ya. Terus ada di sini juga baca firman Tuhan, rajin membaca, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan uraian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 hingga 8. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya adik-adik, ya kita berdoa untuk orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kakak layan yang lainnya. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih walaupun harinya demikian kami tetap bersuka cita Bapa melayani Engkau. Bimbinglah kami selalu Bapa supaya kami rajin memuji memuliakan nama-Mu dan membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami semangat terus untuk menyampaikan tentang keselamatan. Biar keselamatan itu ada daripada kita semua Bapa, untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Berkati mereka Bapak yang memimpin dari atasan sampai yang terendah. Berkati mereka, ingatkan mereka Bapak, supaya mereka ingat akan Engkau dan takut akan Engkau juga. Bapak, terima kasih Bapak, kepadamu kami berserah. Anak-anak kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Berkati kehidupan mereka, berkati dalam pelajaran mereka, di mana mereka berada. Tuhan berkati, biar mereka jadi pintar, cerdas, dan pandai seperti anak-Mu Dania dulu Bapak Yosua. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kakak layan yang belum sempat hadir. Berkati kehidupan mereka dalam aktivitas mereka Bapak, bimbing selalu mereka, selalu ingat akan Engkau dan takut akan Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang kami cintai, baik itu pegawai negeri sipil, baik itu TNI Polri, di mana mereka berada bertugas. Tolong Tuhan sertai, bimbing mereka, berkati kehidupan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkati juga majelis-majelis, Bapak Pendeta yang melayani Engkau di mana mereka berada, terutamanya di GPIB Landasan Ulin ini Bapak. Kami percaya Engkau berikan ke mereka sebuah sukacita, berikan berkat dalam kehidupan pribadi mereka, tuntun bimbing mereka, pegawai apa saja yang melayani Engkau di rumah-Mu ini ya Bapak Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa syukur kami, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah adik-adik, tibalah kita pada persembahan. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami ya Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu. Begitu banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Kami memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan.
Kiranya berkat ini dapat menjadikan kebaikan bagi kami, kebaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah pelayanan PA secara online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Terima kasih pada Tuhan Yesus, kita sudah ibadah, memuji, muliakan namanya. Mari kita akhir kita doa Bapa kami bersama-sama ya adik-adik ya. Di rumah juga ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Biarlah firman itu hinggap dalam hati dan pikiran kami, perilaku kami. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami, yang mana sebentar lagi kami akan pulang Bapa. Sertai kami ke rumah kami masing-masing sampai rumah tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sudah diajarkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami dengan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.